Hai, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga selalu baik-baik saja ya. Atau jangan-jangan kalian sedang melamun memikirkan masa lalu. Masa lalu dengan dia yang sudah berlalu. Gak apa-apa, gak selamanya kok mikirin masa lalu itu buruk. Gak selamanya mikirin masa lalu itu menyakitkan. Seperti sejarah, di sekolah dan di perkuliahan aja masih terus dipikirin kok. Malahan, sekarang aku mau ngajak kalian untuk ingat masa lalu. Tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan apa sih hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina? Sehingga memegang peran penting dalam proses penyebaran agama Hindu-Buddha. Jadi, gini ceritanya. Hubungan antara Kekaisaran Tiongkok dan Indonesia kuno telah dimulai sejak abad ke-7. Indonesia adalah bagian dari jalur maritim dari jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan India dan dunia Arab. Banyak keramik Tiongkok ditemukan di seluruh Indonesia yang diperkirakan terjadinya hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut. Contoh keramiknya seperti Han, Tang, Sung, Yuan, Ming, dan dinasti Qing. Koleksi ini khusus memberikan wawasan yang baik dalam perdagangan maritim Indonesia selama berabad-abad. Penelitian menunjukkan bahwa orang Tiongkok berlayar ke India melalui Indonesia pada awal periode Han Barat, sekitar 205 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, sebagai bagian dari jalur sutra maritim dan bahwa hubungan perdagangan perusahaan yang kemudian dibangun. Oh iya, untuk jalur sutra sendiri, kalian tahu nggak sih apa maksudnya? Jadi, jalur sutra itu adalah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat, dengan dihubungkan oleh pedagang, pengelana, biarawan, prajurit, dan nomaden, dengan menggunakan karavan dan kapal laut, dan menghubungkan Chang'an Republik Rakyat Tiongkok dengan Antioquia Suriah, dan juga tempat lainnya pada waktu yang bervariasi. Untuk jalur sutra sendiri, kenapa ya dinamain kayak gitu? Jadi, jalur sutra itu diambil karena komoditas perdagangan dari Cina yang banyak berupa kain sutra. Kesimpulannya, hubungan antara jalur sutra dan penyebaran pengaruh kebudayaan India-Cina di Indonesia adalah meningkatnya perdagangan dan banyak pedagang yang berkunjung ke Indonesia, membantu menyebarkan budaya ini, beserta dengan menyebarnya ajaran Hindu dan Buddha. Dampak adanya hubungan perdagangan antara India dan Cina adalah ikut berkembangnya wilayah di sekitar Selat Malaka yang ramai didatangi pedagang dari India dan Cina. Perdagangan ini menyebabkan timbulnya kota-kota pelabuhan dan kerajaan di sekitar Selat Malaka. Perdagangan ini juga menyebabkan menyebarnya ajaran agama Hindu dan Buddha. Akibatnya, muncul kerajaan yang dipengaruhi agama Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya ini menjadi makmur karena perannya sebagai perantara dan pelaku perdagangan antara Cina dan India. Jadi gitu ceritanya. Sekian dulu ya mengingat sejarahnya. Sampai jumpa di lain waktu.